Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di hari kedua untuk pembahasan bakat hari ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bakat strategik. Baik, kita awali dengan pengertian bakat strategik. Jadi, bakat strategik adalah dorongan bakat yang membuat seseorang mampu menciptakan berbagai alternatif jalan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mereka secara alamiah mampu melihat pola dari sebuah masalah. Jadi, setelah itu mereka akan terdorong untuk melihat berbagai macam kemungkinan jalan keluarnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya ekspresi bakat strategik ini? Jika bakat itu muncul di anak-anak, mereka biasanya akan cenderung senang melakukan hal-hal baru. Biasanya ketika mereka berada di sebuah lingkungan yang baru, mereka tidak akan sungkan untuk mencari atau mencoba jalan-jalan baru atau daerah-daerah baru yang siap untuk dieksplorasi. Yang utamanya mereka belum pernah ke sana. Jadi rasa penasaran akan satu wilayah yang baru itu begitu tinggi. Nah, seiring dengan kedewasaan, mereka mulai bisa membedakan mana sih urusan-urusan yang bisa menggunakan dorongan bakat itu dan mana urusan-urusan yang tidak perlu atau sebaiknya tidak usah menggunakan kemampuan strategik dari seseorang. Mengingat bahwa seseorang yang memiliki bakat strategik memang dorongannya adalah melihat-lihat berbagai kemungkinan. Padahal tidak semua urusan atau hal bisa menggunakan dorongan bakat strategik ini. Kemudian mereka juga sudah mulai peka ya, bagaimana atau saat-saat apa saja mereka perlu hadir untuk memberikan solusi dan jalan keluar. Apalagi kalau kita bekerja dalam sebuah tim ya. Jadi orang strategik yang berada dalam satu tim memang perlu banyak mengerem gitu ya. Apalagi jika posisinya memang tidak sepenuhnya bisa leluasa memberikan keputusan atau memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk itu orang strategik yang telah dewasa, kemudian matang, jika bekerja dalam satu tim, mereka akan peka dan tahu kapan harus mengeluarkan bakat strategiknya dan bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian berikutnya adalah sebenarnya apa saja sih kebutuhan dari seorang dengan bakat strategik? Yang pertama, tentu mereka menginginkan keleluasaan atau kebebasan untuk menjajaki setiap kemungkinan atau alternatif jalan. Jadi mereka tidak bisa dibatasi hanya dengan 1-2 cara gitu ya. Butuh keleluasaan untuk melihat sebenarnya sebuah masalah ini bisa diselesaikan dengan cara apa saja sih. Dan kemudian yang kedua, mereka membutuhkan gambaran yang utuh dan jelas mengenai sebuah masalah. Jadi dengan gambaran yang menyeluruh terhadap sebuah masalah, mereka akan lebih mudah menyusun alternatif-alternatif jalan keluarnya. Kemudian berikutnya, tentu ya sebenarnya pada orang yang berbakat strategik lemah pun sebenarnya punya kemampuan untuk mencari jalan keluar sebuah masalah. Lalu di mana bedanya? Jadi apa sih perbedaan antara orang dengan bakat strategik lemah dengan mereka yang memiliki bakat strategik kuat? Nah, bedanya berada di orang yang strateginya kuat memang secara alamiah gitu. Jadi ketika mereka melihat sebuah masalah, mereka langsung terfikir gitu. Oh, jadi saya harus menggunakan jalan A, B, C, D, E gitu. Langsung banyak gitu. Jadi nggak cuma satu. Beda dengan orang dengan strategik lemah. Ketika melihat sebuah masalah, mungkin mereka akan mencari solusi-solusi. Namun jumlah solusi yang ditemukan biasanya tidak sebanyak orang dengan strategi kuat ya. Jadi ketika orang dengan bakat strategi lemah, mereka mungkin hanya bisa menemukan satu solusi. Jika satu solusi itu dikerjakan ternyata gagal atau mengalami jalan buntu, mereka kesulitan gitu untuk menemukan alternatif selanjutnya. Ini berbeda dengan orang dengan bakat strategi kuat gitu ya. Jadi memang dari awal mereka sudah bisa menawarkan berbagai macam solusi, berbagai macam skenario kemungkinan gitu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian potensi kekuatan apa saja sih yang memungkinkan dimiliki oleh
orang dengan bakat strategik. Nah, ini ada banyak sih sebenarnya, karena bakat ini memang problem solver banget gitu. Jadi yang pertama, bisa masuk ke potensi kekuatan strategis. Itu jelas ya. Di sini Anda membutuhkan bakat strategik, kemudian analytical dan self assurance gitu ya, untuk memberikan jalan keluar dari problem klien atau rekan Anda. Kemudian yang kedua, Anda bisa mempunyai kekuatan kreator. Nah, kreator ini terdiri dari bakat strategik, kemudian ideation, futuristik, seperti yang kemarin kita sudah bahas, dan juga responsibility. Kemudian jurnalis. Nah, jika Anda memiliki potensi kekuatan jurnalis, maka susunan bakatnya adalah strategik, ideation, intellection, dan juga communication gitu. Kemudian marketer juga bisa. Anda bisa menjadi seorang marketing yang baik dengan menggabungkan bakat strategik, kemudian communication, dan juga signifikan. Kemudian seorang motivator juga bisa dengan bakat strategik, developer, kemudian positivity. Anda akan bisa mendorong orang lain atau memotivasi orang lain menemukan jalan keluar dari masalahnya, sehingga orang tersebut keadaannya menjadi lebih baik daripada hari ini. Kemudian Anda juga ada juga potensi kekuatan yang bernama synthesizer ya. Di sini bakat strategik akan berdampingan dengan bakat arranger dan juga analytical. Nah, kemudian kira-kira peran atau profesi apa sih yang memungkinkan membutuhkan kekuatan bakat strategik? Antara lain ada wartawan ya. Ini berkaitan dengan potensi kekuatan jurnalis tadi. Jadi seorang wartawan harus segera cepat gitu ya memetakan masalah dan kemudian mencari narasumber-narasumber yang memungkinkan untuk merilis sebuah berita yang tepat dan pas gitu, aktual dan terpercaya. Atau Anda bisa menjalani peran atau profesi sebagai marketing sebuah produk, itu juga membutuhkan kekuatan strategik yang tinggi ya, bagaimana memasarkan sebuah produk agar tidak kalah dengan pesaingnya gitu. Atau seorang mentor gitu ya. Jadi dari potensi kekuatan motivator tadi, Anda bisa memilih peran sebagai seorang mentor untuk seseorang, kemudian manajer atau leader dalam sebuah tim. Nah, baik, kemudian kalau hari kemarin kita sudah membahas apa itu bakat futuristik, dan hari ini kita membahas bakat strategik. Perbedaan dan persamaannya apa sih? Persamaannya ya sama-sama di area thinking talents ya. Jadi baik futuristik maupun strategik itu mampu membayangkan gitu apa yang harus dilakukan atau dicapai ke depannya gitu. Jadi ini berkaitan dengan masa depan atau sesuatu yang belum terjadi gitu. Perbedaannya, jadi kalau futuristik itu memilih tujuannya, kalau strategik itu dia memilih jalan menuju tujuan gitu. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana jika orang dengan bakat kuat futuristik juga punya bakat kuat strategik. Apakah itu Anda? Kalau iya, selamat bermanfaat untuk sesama. Baik, nantikan video saya berikutnya. Insya Allah kita akan bahas bakat-bakat yang lainnya. Jadi pastikan untuk tetap memfollow atau mengikuti notifikasi dari akun media sosial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.